Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham Big Bang lagi ya. BBNI, BMRI, BBRI, BBCA, BBTN, BDMN, Arto yang hari ini cukup naik signifikan. Tadi grup Bornet Trader juga pagi-pagi sudah saya infokan. Di grup scalping dari tadi malam sudah saya infokan. Besok menarik Arto dan juga BTPS, NISP, dan terakhir BNGA dan juga BRIS ya. Lanjut ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,67% ke harga 7.289 dan transaksi 7,6 triliun. Sepi ya hari ini dan tutupannya di 7.288. Diturunin 1 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG bagus nggak? Bagus karena dia membentuk higher high. Cuman aman nggak? Masih belum. Konfirmasinya 3 hari ke depan. Senin, Selasa, Rabu penutupan bulan. Coba kalau dilihat time frame bulanan. Time frame bulanannya bagus. Kalau benar serius tutupannya di atas 7250 ya, tutupannya di atas 7250 harusnya Agustus arah all time high. Apalagi kalau dia tutupan bulan nanti tanggal 31 Juli di hari Rabu tutupannya di 7350, ada peluang 7500 all time high baru di Agustus ya. Kalau cuma naik 2% di Agustus sangat mungkin. Setelah itu ada badai, ada koreksi, kita nggak tahu. Biasanya September ada koreksi ya. Nah, Juli Agustus nih memang biasanya hijau. Coba lihat ya, Juli Agustus tuh biasanya Juli Agustus hijau. Tahun lalu juga tahun 2023 tuh Juli Agustus hijau. 2023 Juli Agustus hijau. Walaupun hari Agustusnya nggak terlalu besar ya, tapi karena momentumnya, kalau saya lihat Agustus tahun ini nih beda dengan Agustus tahun lalu, karena tahun lalu kan masih di bawah. Nah, ini sepertinya Agustus tahun ini tuh sama dengan Agustus 2022, 2 tahun yang lalu, karena dia di area resisten. Jadi ada potensi upset. Kalau dulu dia di Agustus itu dari ini Agustus naik ya, bukan September yang koreksinya. Ya, tapi ini peluang naik ya. Agustus harusnya ngegas atas. Itu aja untuk ISG. Kalau tren jangka pendeknya minggu depan ya, selama nggak jebol 7.200 aman, tapi kalau misalnya jebol gagal. Dan di grup Bornet Trader juga pagi tadi sudah saya infokan kalau kecenderungannya ISG memang ada potensi hari ini rebound atau skenario 1 yang terjadi, dia mantul dari 7.200 dan akan menguji resistannya minggu depan. Kita lihat minggu depan ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada rintangan arah 7.350. Kalau misalnya skenario jeleknya, skenario yang terjadi berarti minggu depan Senin, Selasa, Rabu tuh jebol 7.200. Itu aja skenarionya. Dan kemungkinan besar kalau dia turun di bawah gimana? Sideways dulu. Dia kemungkinan sideways Agustus mungkin sampai 7.200, naik-naik dikit mungkin. Tembusnya kita nggak tahu kapan. Ya, apakah Agustus nanti juga atau September, atau Agustus September malah sideways panjang. Tapi pandangan saya memang Agustus ada potensi ISG bullish ya. Jadi kalau mau bullish ISG di Agustus awal, mestinya minggu depan sudah mulai digas-gas lagi. 3 hari perdagangan bulan Juli terakhir. Senin, Selasa, Rabu. Kita lihat ke depannya. Ya, secara weekly-nya tadi udah bagus kan? Oh, weekly-nya ini tadi bulanan ya. Bulanannya bagus. Weekly-nya bagus. Volume, coba lihat volume bulanan. Wah, volume bulanan meningkat. Bagus. Weekly-nya doji. Bagus. MACD di weekly-nya juga golden cross. Dan ya, cukup oke. Untuk ISG masih menarik. Lanjut, saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.000, terkoreksi 0,49%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI saat ini masih aman ya. Skenarionya memang momentumnya minggu depan Senin, Selasa, kalau dia break resisten terdekatnya 5.000, jangan jauh-jauh dulu deh ke 5.000. Kalau dia tembus 5.150 minggu depan tutupan bulan Agustus 5.400 5.500 itu sangat mungkin terjadi ya. Untuk BBNI kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa. Waduh, ini ya belum pasti juga kalaupun lanjutan. Kenapa? Karena ada pola ini bullish bearish engulfing ya, bisa aja dia retest 4.800. Kalau dia retest 4.800 berarti ISG itu ada potensi turun. Jangan, mudah-mudahan gak jebol 7.200.
Kalau jebol 7.200 ya gagal. Bahkan BBNI itu kalau ISG-nya jebol 7.200 ke 7.000 tuh BBNI ada potensi ke 4.400 lagi. Ada potensi turun 10%. Ideal nggak sih dia turun 10%? Ya nggak masalah, ideal lah. Pokoknya dikumpulin aja kalau Bapak Ibu mau di bawah 5.000. Ini kemungkinan besar view jangka menengah 2-3 bulan ke depan. Kalau misalnya nggak mampu tembus ya, dia malah sideways ya, ini swing low. Nanti mungkin Agustus baru digas ke atas. All time high lagi bisa terjadi untuk BBNI. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau saya lihat lebih cenderung Senin Selasa digas ke atas. Ada potensi rebound. Hari ini candlenya doji terbalik ya, tapi nggak masalah. Ya masih aman lah. Harusnya minggu depan digas. Tinggal lihat nanti sore bagaimana broker summary-nya. Itu aja ya. Untuk BBNI lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.550. Terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data asing belum selesai. Langsung saja katanya BMRI bagus. Ya kemarin rebound dan hari ini koreksi biasa. Sideways. Kalau saya lihat, karena minggu ini BMRI membentuk swing low yang lebih tinggi dan swing high yang lebih tinggi dari minggu sebelumnya, ya kecenderungannya BMRI lanjut rebound. Walaupun 3 minggu terus membentuk candle doji-doji seperti ya kurang oke lah. Candle doji seperti ini nih takutnya ya kalau 3 candle seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nih 3 candle, tiba-tiba candle merah. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu konfirmasinya ISG. Tapi kalaupun BMRI dibuang, kalau pandangan saya 6.200 nggak akan dijebolnya. Dijaga, kecuali ISG jebol 7.000. Nah, jebol juga tuh BMRI. Ya, 6.200-nya. Itu aja untuk BMRI. Time frame weekly-nya memang kurang bagus. Cuman kita butuh konfirmasi minggu depan. Belum tentu juga turun. Ya, apalagi minggu ini sudah membentuk swing low yang lebih tinggi dari minggu lalu. Ya, target saya masih sama kalau jalan di Agustus 6.900 7.000 arah BMRI. Itu aja. Lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.760, menguat 1,27%. Langsung saja ke TK-nya. BBRI hari ini ada flow, cuman memang belum terlalu kuat. Dia kemarin tuh di 4.665, terus naik hari ini ke 4.000 berapa? 4.800-an, lumayan ya 2,5%-an naik. Kalau ada yang profit taking itu wajar, nggak bisa dihindar. Tapi kalau memang mau bagus, kalau memang mau membentuk pola important holder, mestinya BBRI nggak jebol 4.600. Masih oke nggak? Kalau dilihat kondisi seperti ini masih oke. Ya, masih kita lihat, apalagi Bapak Ibu perhatikan. Koreksi minggu ini volumenya makin kecil dan ada potensi memang ya ini area swing low-nya aja. Jadi sepertinya kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 4.600-nya. Jadi kalau Bapak Ibu udah kebeli, hot aja, karena ya kalau ISG rebound Senin, Selasa, Rabu, BMRI akan tembus 5.000 dan targetnya kenaikannya itu 5.400 di Agustus. Itu aja untuk BBRI. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.325, menguat 0,24%. BBCA all time high kah? Belum. Ya, hari ini dia nyentuh all time high-nya. Kalau naik satu tik aja lagi ya 10.425 all time high. Tapi apakah potensi all time high? Potensi all time high. Untuk BBCA selamat bagi Bapak Ibu ada yang beli mungkin di 9.800. Waktu koreksi kemarin nangkap pisau jatuh. Kalau berani spekulasi ya udah profit 5%, lumayan. Jadi kemana arahnya? All time high minggu depan. Kalau ISG bagus, all time high untuk BBCA. Tapi nggak ideal kalau Bapak Ibu baru maksa beli sekarang. Ya, itu aja untuk BBR. Itu aja untuk BBCA. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.310, terkoreksi 1,13%. Langsung saja ke taringkanya. BBTN kondisi sekarang di swing low-nya. Kalau memang benar ini swing low, harusnya Senin atau Selasa mantul. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, sebentar ya. Ini dari swing low ke swing high. Ya, ini di golden, bukan golden ratio, tapi di 50 Fibonacci retracement. Ya, udah potensi ribut. Tinggal lihat Bapak Ibu nanti sore broker summary-nya seperti apa. Ini kan lagi ditutup nih. Kalau kemarin big distribusi, kita lihat hari ini kalau ada yang akum, ya menarik. Kenapa menarik? Karena ini gambaran saya sama seperti sebelumnya. Dia akan sideways. Kalau benar ISG akan
tembus 7.350 atau 7.400 all time high-nya di Agustus. Artinya BBTN itu minggu depan nggak ada cerita lagi turun. Kalaupun turun satu candle nggak dalam, maksimal 2%, dan siap-siap gas ke atas. Ini ada peluang besar dia naik minggu depan, rebound naik. Ya, karena Bapak Ibu perhatikan 1.300 dulu juga support, yang sekarang jadi support kuat itu resisten kuat. Itu harusnya dijaga. Lebih cenderung arahnya atas. Risknya kecil kalaupun Bapak Ibu ada kebeli. Kalau pandangan saya ya 2,5% buang aja. 1,275 buang aja. Udah targetkan 1.400. Jadi risk reward 1:3. Kalau Bapak Ibu tertarik BBTN. Itu aja. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.560 menguat 0,78%. Langsung saya teknikanya BDMN. Saya ada beli BDMN ya, cuman memang nggak saya masukkan di grup swing, tapi lebih ke grup YouTube karena ya menurut saya ini agak lambat pergerakannya, jadi targetnya seminggu. Seminggu perkiraan saya rebound ternyata gagal. Ya bahkan saya plotting loss 2%. Saya cut lossnya 2,5% sampai 3%. Kalau Bapak Ibu ada yang di grup YouTube tuh tahu ya. Belum kena karena saya cut lossnya itu nanti di 2.540. Bukan 2.440, 2.530. Saya belinya di dari 2.600. Targetnya waktu itu ya akan tembus 2.700. Dan masih plotting loss. Kalau misalnya jebol juga besok Senin, ya udah saya anggap gagal, saya cut loss mungkin 3%. Tapi ya ketutup juga dari saham-saham scalping, swing-swing pas market berjalan. Ya kalau Bapak Ibu mau join saat market berjalan, setiap hari live update, di jam market live update itu Bapak Ibu bisa join bisa menggunakan Stockbit dengan saldo 10 juta, pengguna lama pengguna baru bisa, ada transaksi setiap bulan minimal 50 juta, itu bisa join di grup swing Stockbit bersama Borneo Trader dengan external community. Kode itu R-nya besar, R41778. Ya, menu profile, tap dan pilih ke bawah, scroll tulisan external community, masukkan kode tadi R41778. Itu free. Yang penting ada transaksi dan minimal saldo deposit atau pengguna lama ada saldo atau saham senilai 10 juta bisa join. Ya, tapi harus ada transaksi sebulan. Kalau nggak ada ya otomatis saya keluarkan di bulan depannya. Ya itu, kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, nggak mau ada aturan seperti itu, Bapak Ibu bisa join di kelas swing trader. Ya itu bisa menggunakan aplikasi apa aja, sekuritas apa aja, tapi itu berbayar tiap bulan. Ya tergantung mana pilihan Bapak Ibu. Kalau mau coba boleh, kalau mau cuman di grup YouTube boleh. Itu ya nggak nyampe 1 cup kopi, bisa pilih link bisa join di komunitas YouTube ya, tergantung Bapak Ibu. Itu aja untuk BDMN. Kalau saya lihat ini Senin harus rebound, nggak ada cerita lagi merah. Kalau merah mungkin saya jual aja dah. Untuk BDMN harus rebound. Coba lihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa dan ada potensi memang kalau candle seperti ini nih biasanya ciri-ciri akan rebound. Tapi disclaimer, bulanannya nggak masalah, koreksi biasa. Apalagi belum tutup bulan, sisa 3 hari kan. 3 hari kalau digas dia bisa tembus 2.650, naik 4%. Wah bagus, makin oke. Kita lihat hari Senin Selasa untuk BDMN. Itu aja. Lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.570 menguat 5,76%. Arto ini bahkan ya dari lama sudah punya, bahkan saya update lagi ya. Arto ini kalau nggak salah berapa ya? Arto ini dari 12 Agustus. Arto dari 12 Juli. Saya suruh beli di 2290 sampai 2270. Ini 12 Juli ini dapat ya. Udah floating profit. Kemarin 8%. Kalaupun kena TP waktu itu. Karena saya bilang kalau dia turun di bawah 2480 TP dulu. Jadi kalau ada yang ke TP dapat 7%. Hari ini saya suruh buyback. Kenapa ke TP? Kalau tahu hari ini rebound, ya nggak ada tahu. Itu kemarin dia turun dalam tuh, hampir balik BEP. Kalau ada yang masih hot, beli di 2.300 ke bawah. Sisa kemarin tuh sempat 1% sisanya profitnya. Makanya saya bilang waktu itu jebol 2.480 stop loss dulu. Stop loss profit maksudnya. Dan hari ini saya rekomendasikan untuk beli lagi. Target saya 2.550 hari ini.
2500, 2550 itu sekitaran 3 sampai 6%. Hari ini dapat juga. Seperti itu. Namanya trading kita fokus ke pertumbuhan portfolio. Jangan, tapi nggak masalah juga kalau Bapak Ibu mau lihat portofolionya persentase profitnya lebar-lebar, ada 30%, 50%, 100%, mungkin 200%, ya nggak masalah juga. Ada yang fokus ke pertumbuhan portfolio, dia nggak peduli persentasenya berapa ya. Kalau merasa cukup mungkin 5%, 6% dia bungkus, 7% dia bungkus, yang penting portfolionya bertumbuh. Ada juga yang seperti itu. Bisa nggak kita maksakan dia seperti harusnya jangan dijual, tahu gitu kan jualnya nanti. Ini lihat portofolio saya 100%, ya nggak bisa, karena di market nih banyak kepala, banyak pikirannya, pasti beda-beda ya, tujuannya pasti beda-beda. Ya sama, tujuannya tuh mencari profit, cari capital gain, cari pertumbuhan portfolio, tapi kan beda jalannya. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu temukan aja yang mana cocok untuk Bapak Ibu. Kalau ada yang buka kelas, coba ikutin, belajar, jangan takut hilang. Mending Bapak Ibu hilang untuk belajar, tapi dapat pengalaman ya, daripada trial dan error. Ya silahkan, kalau mau trial dan error tuh biasanya yang saya alami dulu ya ruginya pasti lebih besar. Ya tapi Bapak Ibu cari-cari juga yang jualan kelas ataupun jualan topik ya yang Bapak Ibu percaya, insting Bapak Ibu, oh ini kayaknya coba 3 bulan, 6 bulan, atau kalau ada yang sebulan coba. Kalau cocok lanjut, gitu aja ya. Seperti itu. Saat ini untuk Arto, kalau pandangan saya sih oke ya. Bapak Ibu perhatikan ini ada candle morning star-nya bagus, volume juga meningkat. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya udah bagus, Briot. Bapak Ibu perhatikan volume makin meningkat. Harusnya ini konfirmasi tembus 2450 ya. Kalau pandangan saya resistennya tuh 2450. Saya juga di grup scalping saya sudah infokan kemarin. Bahkan malam Arto lihat kalau dia tembus resistennya buy. Dan ya lumayan, beli dari 2450 sekarang 2570, 120 poin, berarti hampir 4,5%. Ya seperti itu. Masih follow the trend, mungkin ada yang masih follow the trend. Gap sudah ditutup ya. Kemana arahnya kalau melihat polanya ini ada peluang Agustus kalau jalan 3000. Kita lihat nanti ya. Untuk Arto itu aja. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1140, menguat 2,7%. BTPS jelek juga. Saya ada stop loss BTPS, beli di 1200, stop loss di 1170. Kalau Bapak Ibu yang nonton YouTube Borneo Trader tuh mungkin ada yang beli ya, sama kita sama-sama cut loss ya. Dan saya bilang cut lossnya nggak dalam, di situ cuma 2,5 sampai 3%. Karena perkiraan saya ISG bagus minggu ini, dan ya kalau ISG bagus minggu ini, Big Bang harusnya yang narik. Jadi BTPS nih perkiraan saya sideways-nya bagus. Saya lihat wah ini koreksi-koreksi tipis. Ternyata hari Senin itu langsung amblas dia ya. Ya udah saya cut loss. Ya habis itu nggak lihat lagi. Tapi dapat aja dari gantinya. 2,5% itu sangat mungkin untuk diganti esokannya. Beda cerita kalau 30%, 20% cut loss itu berat gantinya. Pasti pusing, pasti keganggu psikologis. Ini mana nih saham yang cepet naiknya, yang bisa ganti cepet. Biasa seperti itu. Nah, kalau cuma 2,5%, 5% itu santai Bapak Ibu. Cuman gantinya tuh bisa. Ya, itu. Untuk BTPS saat ini, ya ini di level yang harus mantul. Bisa pola pertentangan shoulder. Saya lebih suka stop loss daripada average down. Kenapa? Rugi waktu. Contohnya, saya beli di 1200. Kalau saya nggak cut loss 3%, sekarang masih floating loss 5%. Dan itu rugi waktu berapa hari kan? 4 hari. Belum tentu besok Selasa langsung digas. Nah, mending kalau saya tuh biasa saya cut loss, saya buyback di bawah. Tapi karena punya saham pilihan lain yang lebih menarik, ya saya skip. Karena kita nggak mungkin makan semua saham yang oke, yang menarik kelihatannya ya. Karena uang kita juga terbatas. Dan juga ya pasti kita pilih yang lebih kuat, kecenderungan arahnya condong ke atas. Ya BTPS sebenarnya bagus di 1100 harusnya dijaga. Kalau jebol itu ya udah bye-bye. Tapi kemungkinan besar dijaga. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. Walaupun ada buangan, kalau saya lihat tuh ada buying power di bawah 1100. Harusnya dijaga. Ya harusnya rebound minggu depan. Disclaimer. Lanjut.
Ada NISP yang ditutup di harga 1310 menguat 0,38%. Langsung saja ke teknikalnya. NISP masih bagus, sideways-nya juga bagus. Kalau yang ini cenderung ke atas karena sudah ISG itu gelagat-gelagat naiknya lebih condong ke atas. Jadi ada peluang NISP tetap akan tembus 1350 dan di Agustus nutup, peluang besar nutup gap dividen. Ya, disclaimer, naiknya berapa tuh kalau dia nutup gap dividen? 8%. Ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Risknya cuma 4%. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario-nya lagi kalau yakin untuk NISP. Itu aja. Lanjut, ada BNGA yang ditutup di harga 1735 terkoreksi 0,28%. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA harus rebound juga. Gak ada cerita nggak rebound. Apalagi Bapak Ibu perhatikan candlenya sebelumnya 3 Black Crow dan di candle hari ini apa nih candlenya? Hammer terbalik. Gak masalah. Risknya berapa nih? Kalau Bapak Ibu nekat 2,5%, udah koreksi 2,5% dari harga Bapak Ibu beli. Anggap harga penutupan hari Jumat 2,5%-nya di berapa? Hitung aja deh, biar Bapak Ibu nggak usah dalam-dalam, nggak usah 2,5%, 1,8%, 1.740 buang ya. Tapi disclaimer, kalau Bapak Ibu mau hot silahkan, pokoknya buang. Kalau besok dia turun 1,5 atau 1,8%, di bawah 1.750 buang. Rewardnya minimal sama dengan nih, bahkan lebih besar ya. Bahkan target saya Agustus kalau jalan 1880 1900 untuk BNGA. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus nggak candlenya? Kurang bagus, tapi jangan lihat candle weekly-nya, ini memang kurang bagus. Tapi kalau candle daily-nya cukup oke. Apalagi kalau hijau Senin, wah menarik. Tutupan hijau aja Senin, menarik. Harusnya digas, nggak ada cerita balik lagi merah. Ya, untuk BNGA. Itu aja. Lanjut saham terakhir. BRIS yang ditutup di harga 2460 menguat 1,6%. Langsung saja katanya BRIS harus rebound juga. Cuman di bawah 2500 tuh udah tanda-tanda lemah kalau pandangan saya. Tapi kalau besok Senin dia gas ke atas aman. Pokoknya kalau kondisi seperti ini, nih ya, kalau Bapak Ibu udah kebeli BRIS, kalau minggu depan dia jebol 2400 tinggalin, gagal. Dead cat bone, lanjut ke bawah, lanjut bisa sampai 2200 2100. Arah BRIS. Itu aja ya. Kalau pandangan saya, kalau mau bagus rebound Senin, Selasa, Jumat. Kalau bisa Senin, Selasa, Jumat sudah bukan Senin, Selasa, Jumat. Senin, Selasa, Rabu sudah di atas 2500, titik aman pertamanya. Dan itu ada potensi koreksi ABC-nya selesai, swing low-nya selesai, dan pola terbentuk pattern flag, dia break 2550, gas ke atas 2800, bahkan bisa ke 3000. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.